Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kelangkaan gas bersubsidi ukuran 3 kg di Kabupaten Deli Serdang masih terjadi. Warga berebut untuk dapatkan gas. Truk bermuatan sayur terguling menghantam tembok pagar rumah warga dan tiang listrik di Kota Pemantang, Siantar. Tersangka pencurian buah sawit di Kabupaten Simalungun dihukum membersihkan di sejumlah tempat ibadah. Tindak pidana pencurian buah sawit milik perkebunan PT PN 4 yang tersebar di Kabupaten Simalungun berakhir tanpa menempuh jalur hukum dengan hukuman melakukan kebersihan di sejumlah tempat ibadah. Sidang massal tindak pidana pencurian buah sawit milik PT PN 4 di Kabupaten Simalungun berakhir dengan restoratif justice atau kesepakatan damai. Sidang massal yang berlangsung di Polsek Tanah Jawa menghadirkan 70 tersangka dengan 64 perkara. Sidang ini dihadiri Kapolres Simalungun, tokoh pemuka agama, dan serta anggota DPR RI Komisi 3 yang melakukan pengawasan bidang hukum, HAM, dan keamanan dengan disaksikan dari pihak manajemen PT PN 4. Mana manfaatnya? Saya menghitung jumlah orang di penjara lebih dari 200.000. Dihitung biaya tadi mulai dari polisi, jaksa, hakim sampai di lapas. Totalnya 8,7 triliun. Oke, biaya untuk klaim bikin tadi memenjarakan ini berapa ini? Hari ini berapa ini? Sekitar 2 triliun. Maka 10 triliun uang habis dari APBN untuk menghukum warga negaranya karena kekurangan perut dan tidak makan tadi. Keseluruhan tersangka merupakan pelaku pencurian buah kelapa sawit di wilayah kerja PT PN 4 dari mulai tahun 2021 hingga tahun 2023. Sementara pelapor adalah pihak PT PN 4. Ini sukses sekali, dan yang kedua, dengan cara ini maka ini polsek pertama di Indonesia yang per hari ini zero LP. Nggak ada lagi kasus pencurian di sini atau kasus-kasus kecil yang memang ditangani level polsek. Para tersangka mengakui perbuatannya dan meminta maaf, serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi, dan bersedia menjalani sanksi sosial berupa pembersihan rumah ibadah, masjid atau gereja sebanyak 4 kali dalam seminggu dan berlangsung selama 1 bulan. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Simalungun. Puluhan sopir tangki air isi ulang menggelar aksi protes di kantor Polsek Pancur Batu. Para sopir meminta pihak kepolisian menertibkan pungutan liar yang diduga dilakukan oleh salah satu ormas di Jalan Besar Medan Brastagi, Kabupaten Deli Serdang. Nggak ada sangkut pautnya sama orang itu, Pak. Kita sama supirannya, Pak. 5.000-nya per. Salah satu ormas melakukan pungutan liar terhadap sopir tangki air isi ulang di Jalan Jamin Ginting, Medan Brastagi, Kabupaten Deli Serdang. Terpantau dari rekaman kamera pengawas, pelaku menyetop truk tangki air dan meminta uang Rp5.000 sambil menunjukkan surat atas nama salah satu organisasi masyarakat yang di dalam surat pengutipan tersebut bertuliskan tembusan dari Polsek Pancur Batu. Jika tak diberi, kaca spion mobil tangki air ini dipecahkan. Hal ini membuat para sopir tangki air resah dan Rabu pagi melakukan aksi protes di Polsek Pancur Batu, meminta Kapolsek Pancur Batu untuk menindak pelaku pungutan liar tersebut. Pengutipan ini sudah berjalan selama 3 hari berturut-turut dengan jumlah pengutipan Rp5.000 per mobil tangki air dengan jumlah lebih dari 100 mobil yang membawa air isi ulang dalam seharinya. Salah satu sopir tangki air menyebutkan selain memecahkan kaca spion, para pelaku pungli ini juga mengancam memecahkan kaca mobil para sopir jika tak memberikan uang. Hanya sudah persetujuan permintaan daripada driver supir mobil tangki. Padahal ditanya kawan-kawan ini ada unsur paksaan atau apa? Ya semua rata-rata bilang paksaan.
Ada tembusan dari mana, Bang? Ada tembusan dari mana? Ya, dari rekan Tembusan suratnya. Ya, Tembusan suratnya. tembusan suratnya dari pihak kalau di situ di ininya PKN. Bisa kita nanti lampirkan apanya, brosur yang diinikan. Para sopir truk berharap pihak kepolisian dapat menindak tegas pelaku pungli ini. Untuk sementara pihak polisi belum dapat memberikan keterangan dengan beralasan saat ini dalam penyelidikan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Resah dengan maraknya rumah warga dijadikan tempat praktik judi ketangkasan tembak ikan, Rabu siang puluhan warga dan tokoh agama kembali menggerebek dan membubarkan paksa para pemain judi. Dari 2 lokasi, warga menyita 4 unit mesin judi ketangkasan tembak ikan. Puluhan warga kembali menggerebek 2 rumah yang dijadikan lokasi ketangkasan judi tembak ikan di kawasan Kota Datar, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Sebelumnya, pada Jumat 28 Juli 2023 lalu, warga juga sudah melakukan penggerebekan. Dari 2 lokasi judi, warga menyita 4 unit mesin judi tembak ikan. Warga pun langsung menyerahkan peralatan tersebut ke Polsek Hamparan Perak untuk segera dimusnahkan sebagai efek jerah bagi para bandar. Yang sudah berulang-ulang diingatkan oleh masyarakat, sepertinya peringatan itu tidak digubris oleh mereka. Alhasil saya bersama kawan-kawan dan beberapa masyarakat dari masyarakat setempat, kita lakukan tindakan untuk mengangkat judi ikan di lokasi ini. Ada berapa unit, Pak? Ada sekitar 4 unit. Kegiatan yang dilakukan warga sebagai peringatan. Namun jika masih ada yang nekat membuka praktek judi, maka warga akan bertindak lebih tegas dengan merusak mesin-mesin judi tersebut. Warga akhirnya membubarkan diri setelah mengantarkan 4 unit mesin judi tembak ikan tersebut ke Polsek Hamparan Perak. Belum ada keterangan resmi dari aksi penggerebekan ini. Warga berharap pihak kepolisian dapat menyelesaikan dan menindak pemilik serta pelaku judi tersebut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Petugas Dinas Kesehatan Kota Padang Sidimpuan melakukan pengasapan atau fogging di sejumlah permukiman warga menyusul kematian seorang anak berusia 6 tahun akibat terjangkit demam berdarah. Fogging atau pengasapan oleh Dinas Kesehatan Padang Sidempuan dilaksanakan pada Senin siang di ruas Jalan Kapten Pierre Tendean, Kelurahan Bincar, Kota Padang Sidempuan. Pengasapan ini dilakukan menyusul meninggalnya Zaki Nasution, bocah berusia 6 tahun. Korban meninggal dunia setelah sempat dirawat beberapa hari dalam kondisi demam tinggi dengan diagnosa demam berdarah. Dari data yang dihimpun Dinas Kesehatan selama 1 bulan terakhir, kasus demam berdarah di Kota Padang Sidempuan berjumlah 3 kasus. Dari 3 kasus, seorang diantaranya meninggal dunia. Guna memutus mata rantai penularan penyakit demam berdarah akibat nyamuk Aedes aegypti, petugas bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular melakukan pengasapan di sejumlah pemukiman yang dianggap rawan. Tujuannya yaitu untuk salah satunya memberantas jentik-jentik nyamuknya, gitu, kurang lebih demikian. Kalau sampai saat ini sendiri Kak, kasus DBD ini di Kota Padang Sidempuan sudah dalam tahun ini udah berapa korban? Kalau korbannya dalam 1 bulan ini kurang lebih ada 3 lah kok. Ada 3, tapi cuman yang itu dia sembuh ya. Yeah. Kalau ini baru kejadian saat ini dan di tahun ini yang korban meninggal. Selain melaksanakan fogging, petugas Dinas Kesehatan juga memberikan sosialisasi pada warga agar menerapkan perilaku menguras, mengubur, menutup, serta memantau tempat yang potensi perkembangbiakan nyamuk. Tutia Lewe Lubis melaporkan dari Padang Sidempuan. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Teatrika Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.